Assalamualaikum. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Oke, seperti judulnya, di video kali ini aku mau buat sinking funds. Nah, di video sebelumnya aku udah pernah bikin perencanaan keuangan untuk bulan November ini. Tapi berhubung karena kita ini baru pertama kali pindahan dan ngontrak, jadi otomatis kita itu nggak punya banyak perabotan di rumah. Akhirnya aku membeli beberapa perabotan seperti wajan, sutil, blender, dan lain-lain. Jadi Mams, uang untuk belanja perabotan itu aku ambil dari dana anggaran yang udah aku buat sebelumnya. Akhirnya dana anggaran untuk bulan November ini jadi terganggu untuk membeli barang-barang yang tidak aku anggarkan di situ. Nah, karena semua ini aku memutuskan untuk membuat sinking funds. Menurut aku, perlu banget kita buat sinking fund. Tujuannya untuk mencegah kita mengambil atau mengurangi dana anggaran bulanan yang memang udah kita buat di awal untuk hal-hal yang kita butuhkan. Sebenarnya sinking fund ini adalah dana khusus yang kita sisihkan untuk keperluan di masa yang akan datang. Tapi tujuannya itu udah jelas mau digunakan untuk apa. Contohnya seperti aku ingin membeli perabotan rumah tangga gitu. Atau mungkin kalian pengen beli kendaraan baru secara cash. Nah, berbeda dengan dana darurat. Kalau dana darurat, seperti namanya, hanya digunakan pada saat keadaan yang sangat darurat aja gitu. Jadi intinya, kalau sinking fund itu adalah dana yang sengaja kita sisihkan untuk keperluan yang sudah kita rencanakan, sedangkan dana darurat merupakan dana yang kita sisihkan untuk keperluan yang tidak kita rencanakan. Contohnya, misalnya tiba-tiba kendaraan kita rusak, berarti kita perlu biaya untuk perbaikan. Atau mungkin tiba-tiba kita jatuh sakit yang perlu biaya untuk pergi berobat, dan lain-lainnya. Untuk membuat sinking funds ini sebenarnya sangat mudah sekali gitu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat rekening khusus atau menyediakan tempat khusus untuk menyimpan uang sinking funds ini. Kenapa kita harus menyediakan tempat khusus? Supaya uang sinking funds ini tidak tercampur dengan uang lain atau uang bulanan kita, agar nantinya tidak akan terambil oleh kita ketika uang bulanan kita itu menipis. Terus yang kedua, membuat daftar keinginan. Contohnya nih, seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau aku itu pengen beli perabotan baru, atau aku pengen menyediakan uang untuk nanti persiapan lebaran. Setelah kita memiliki daftar keinginan, maka kita harus tahu berapa besar dana yang kita butuhkan untuk memenuhi keinginan tersebut. Setelah itu, baru kita bisa menentukan berapa dana yang harus kita sisihkan setiap bulannya agar mencapai target tersebut. Yang ketiga, menentukan tanggalnya. Nah, ini nggak kalah penting ya, Mams. Setelah daftar keinginan tadi selesai, kita tinggal menentukan kapan kita akan mewujudkannya. Contohnya nih, contoh lain, aku pengen beli sepeda baru 5 bulan lagi. Jadi, kita harus menuliskan estimasi harga sepeda tersebut. Misalnya, harga sepedanya itu 1 juta. Nah, 1 juta itu dibagi dengan 5 bulan, hasilnya adalah 200.000. Berarti kita harus menyisihkan uang sebanyak 200.000 setiap bulannya untuk memenuhi keinginan kita.
Oh ya Mams, yang harus kita garis bawahi di sini bahwa sinking funds ini memang penting, tapi bukan yang utama ya. Jadi biar bagaimanapun, sinking funds ini tidak boleh mengganggu keuangan bulanan kita. Harus disesuaikan dengan kebutuhan pengeluaran setiap bulannya. Jangan sampai kita mengorbankan kebutuhan pokok hanya agar dapat menyimpan lebih banyak uang untuk sinking funds. Oke, jadi ini dia sinking funds yang akan aku buat. Aku punya 3 kategori untuk sinking funds aku. Yang pertama itu untuk perabotan rumah, estimasinya itu 2 juta rupiah. Terus due date-nya bulan Maret 2021. Yang kedua itu untuk pajak tahunan kendaraan, estimasinya sebesar 300.000 dan due date-nya bulan Juni 2021. Dan yang terakhir ini untuk lebaran, estimasinya 900.000, due date-nya itu Mei 2021. Untuk sinking funds yang aku buat di sini itu aku pakai tema balon-balon gitu. Sebenarnya opsional aja sih kalian mau pakai tema seperti apa, mau dibikin kayak apa, terserah aja. Senyamannya aja, seenaknya aja gitu ya. Kalau aku pengennya bikin kayak balon-balon gitu di sini. Nah, aku jelaskan salah satunya di sini. Untuk perabotan rumah itu terhitung dari bulan Desember nanti akan aku kumpulkan. Berarti sampai bulan Maret itu masih ada 4 bulan lagi untuk mencapai 2 juta rupiah. Berarti aku harus mengumpulkan uang sebanyak 500.000 per bulannya agar mencapai target yang aku inginkan tadi. Begitu pula sama halnya dengan pajak tahunan kendaraan dan juga untuk biaya lebaran. Nantinya teknisnya itu bagaimana? Nanti kalau misalkan udah bulan Desember nanti, kalau ada uangnya, itu nanti bakal aku simpan di dalam tas seperti ini. Bukan tas sih, apa namanya, dompet semi transparan gini. Jadi dia ada kayak gambar-gambarnya gitu, tapi belakangnya transparan. Nah, ini udah aku kasih tanda kalau ini untuk pajak kendaraan, terus ini untuk perabotan rumah, dan ini untuk lebaran gitu. Nanti bakal aku masukkan ke dalam sini uangnya sampai terkumpul disesuaikan dengan due date-nya masing-masing. Nanti kalau misalkan setiap aku mengumpulkan uangnya, bakal aku tandain di sini, bakal aku warnain setiap balonnya. Nah, untuk teknisnya itu nanti bakal aku warnain dari pinggir sini gitu ya, dari pinggir masing-masing, dari pinggir-pinggir gitu, sampai ke sini dan sini. Nah, kalau misalkan contohnya nih nanti untuk perabotan rumah aku udah ada uangnya 500.000. Nanti bakal aku masukkan ke dalam dompet ini. Setelah aku masukkan ke dalam sini, nanti bakal aku warnain balonnya. Oke, berarti udah berhasil gitu. Dan seterusnya sampai selesai. Oke Mams, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. See you next video. Bye-bye.